Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cikita Wulandari dengan NIM 211030019. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang manajemen kurikulum dan ruang lingkup. Sebelum membahas lebih mengenai manajemen kurikulum, terlebih dahulu saya akan kemukakan pengertian manajemen. Manajemen adalah kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen adalah seni dalam melakukan pengawasan dan pengkoordinasian dalam rangka mencapai tujuan. Sedangkan kurikulum adalah perangkat mata pembelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisi rancangan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajar dalam satu periode jenjang pendidikan. Perkenalkan, nama saya Tanti. Saya ingin menambahkan sedikit apa yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Dapat dijelaskan bahwa manajemen kurikulum adalah proses pengelolaan kurikulum untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Menurut Ibrahim Bafadhal, manajemen kurikulum merupakan pengaturan kegiatan belajar baik di dalam kelas maupun di luar kelas secara terstruktur. Nah, dari beberapa penjelasan yang sudah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa manajemen kurikulum adalah upaya dalam mengelola perangkat pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses manajemen dalam hal kurikulum sangat penting. Hal ini karena agar pelaksanaan pendidikan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen kurikulum. Dalam manajemen kurikulum ada beberapa ruang lingkup yang perlu kita ketahui, karena manajemen kurikulum ini merupakan bagian dari studi kurikulum. Yang pertama adalah manajemen perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum adalah perencanaan aktivitas belajar yang bertujuan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diharapkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada siswa untuk kemudian dievaluasi. Yang kedua, supervisi pelaksanaan kurikulum. Supervisi atau pemantauan kurikulum adalah pengumpulan informasi berdasarkan data yang tepat, akurat, dan lengkap tentang pelaksanaan kurikulum dalam jangka waktu tertentu oleh pemantau ahli untuk mengatasi permasalahan dalam kurikulum. Yang ketiga, penilaian kurikulum. Penilaian kurikulum atau evaluasi kurikulum merupakan bagian dari sistem manajemen. Evaluasi bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menyajikan data untuk penentuan keputusan mengenai kurikulum, apakah akan direvisi atau diganti. Baik, selanjutnya yaitu ruang lingkup perbaikan kurikulum. Perbaikan kurikulum sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan yang menuntutnya untuk melaksanakan penyesuaian supaya dapat memenuhi permintaan. Perbaikan kurikulum intinya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang dapat disoroti dari dua aspek, yaitu aspek proses dan produk. Lalu selanjutnya ruang lingkup manajemen perorganisasian dan pelaksanaan kurikulum. Pada ruang lingkup ini, manajemen perorganisasian dan pelaksanaan kurikulum berkenan dengan semua tindakan yang berhubungan dengan perincian dan pembagian semua tugas yang memungkinkan terlaksana. Dalam hal ini, manajemen bertugas menyediakan fasilitas, material, personal, dan kondisi-kondisi yang diperlukan agar terlaksana dengan baik. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata yang bisa saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.